Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya, nama Saiful Hamdi dengan NIM 2023251001. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak Abu Sofyan MKom untuk mata kuliah pemrograman Python. Saya memberi judul pada expose saya ini yaitu visualisasi data dengan Matplotlib. Pemrograman Python mendukung sekali visualisasi data, baik berupa plot grafik, scatter bar, ataupun chart semacam itu, karena terdapat banyak library yang bisa dipakai untuk melakukan visualisasi data tersebut. Library yang ada di Python antara lain Matplotlib, Poke, Seabird, dan masih banyak lagi. Di sini saya akan menggunakan Matplotlib sebagai library untuk membuat grafik dan visualisasi data. Visualisasi data sendiri adalah langkah penting dalam data science untuk memahami data dengan lebih baik, karena dengan tampilan grafik akan lebih mudah kita mengerti, memahami data yang disajikan. Untuk langkah awal, kita akan mengambil data yang berupa data publik. Saya di sini akan mengambil data dari opendata.kota-bogor.go.id. Data yang saya ambil yaitu jumlah kelahiran hidup bayi di Kota Bogor. Ini adalah tampilan webnya, dan setelah diambil datanya seperti ini. Ini adalah data yang sudah di-download, menampilkan data jumlah kelahiran hidup Kota Bogor. Di sini ada identitas nama kota, juga jumlah kelahiran, juga satuannya itu jiwa, dan tahun pendataan. Saya juga mengambil data kedua, yaitu data jumlah kematian bayi di Kota Bogor. Sama, data ini diambil dari opendata.kota-bogor.go.id. Nah, ini adalah tampilan webnya. Setelah di-download, ini adalah data dari jumlah kematian bayi di Kota Bogor dari website Opendata. Sama entitasnya di sini kota. Nah, ini jumlahnya ada jumlah kematian bayi dengan satuan jiwa pada tahun 2014 sampai dengan 2023. Langkah selanjutnya adalah saya menggabungkan data kelahiran dan kematian itu dan mengolahnya menjadi data CSV. Ini lihat, kita label di atasnya kota, lahir meninggal, ini untuk keterangan lahir atau meninggal mengenai datanya, lalu jumlah jiwanya dan tahunnya. Langkah selanjutnya adalah kita mengolah data dengan menggunakan Python. Nah, sebelum menampilkan grafik data ini, data CSV tadi sudah kita hasilkan, kita simpan di folder tertentu, dan kita sudah menggunakan pemrograman Python. Di sini kita menggunakan Pandas, menggunakan juga Matplotlib. Sini garis paling atas di sini. Setelah import tadi, kita membaca file dengan df sama dengan pd read csv. Nah, nama filenya kita masukkan karena direktorinya langsung di root, jadi langsung nama file data kelahiran kematian anak csv. Lalu kita urutkan data yang sudah ada. df sorted sama dengan df sort values by tahun, berarti datanya diurutkan berdasarkan tahun. Cascading berarti dari tahun terkecil sampai tahun terbesar. Lalu hasil sorting ini kita simpan menjadi file baru. Di sini dfsorted.to.csv menjadi file data kelahiran kematian anak sorted.csv. Nah, seperti ini. Dan memberikan keterangan pada tampilan ya. Di ini bahwa print, di sini nanti menampilkan dari konsol file tersimpan sebagai data kelahiran kematian anak CSV. Jadi ada file baru yang diciptakan. Lalu sebelum dirubah menjadi grafik atau diolah menjadi grafik, di sini data kan terdiri dari data kelahiran dan kematian.
maka kita memberi label yang berbeda dari field yang sama. Karena nama fieldnya lahir meninggal. Nah, kita di sini lihat yang untuk yang lahir meninggal di sorted DF lahir ya. Itu yang isinya adalah lahir. Sedangkan field baru kita label baru DF meninggal itu diambil dari field lahir meninggal tetapi yang isinya meninggal. Selanjutnya kita sampai kepada tahap memvisualisasikan data. Nah, kita lihat di sini di baris ketiga ada, karena ada dua data maka akan ada dua grafik ya. Di sini line, kita gunakan line. Di sini untuk data kelahiran warna garisnya akan menjadi hijau atau green. Di sini color sama dengan green. Lalu untuk yang data yang menyatakan meninggal itu menggunakan color red. Jadi nanti warnanya merah yang tampil. Dan tabel yang akan nanti ditampilkan diberi judul di sini PLT title, the title, data kelahiran dan kematian bayi di Kota Bogor dalam kurung 2014 sampai dengan 2024. Nah, lalu X-nya ini sumbu X diberi label tahun, lalu PLT-Y label itu sumbu Y-nya diberi label jumlah jiwa dan akan dimunculkan legend, ada gridnya juga muncul. Terus PLT show, nah maka akan ditampilkan tabelnya. Ini adalah grafik yang dihasilkan menggunakan tadi Matplotlib ya, di Python. Nah, kita lihat di sini sumbu X di sini tahun dari 2014 sampai 2022. Lalu sumbu Y-nya adalah jumlah jiwa. Yang kita lihat sumbu Y ini ya terlalu besar angkanya, 0 ke 5000. Nah, kita lihat yang warna hijau itu tentang grafik data kelahiran bayi. Nah, sedangkan yang warna merah lain ini adalah grafik bayi meninggal. Nah, kita lihat di sini mengapa merah ke 0 gitu. Nah, itu sebenarnya karena rentang antara 0 sampai 5000 di sumbu Y itu terlalu kecil. Jadi sebenarnya kalau kita lihat nilainya yang meninggal itu memang di bawah 100. 65, 53, 74, tahun 2018 59, 2010 59 juga, dan tahun 2023 ada 123 kalau berdasarkan catatan ini. Nah, itu kan sebenarnya kecil dibandingkan 0 sampai 5000. 1000-nya saja di titik ini. Jadi wajar kalau terlihat dalam satu garis seperti itu. Demikian expose saya mengenai visualisasi data dengan Matplotlib. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian expose saya mengenai visualisasi data dengan Matplotlib. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.